Fufufafa ini memang menarik Pak Gun, tidak hanya terjadi 2 minggu ya gitu, tapi menurut saya ini bisa terus di-maintain gitu ya gitu. Karena apa? Teman-teman ini luar biasa, para private investigator atau para netizen yang maha benar netizen dengan segala cuitannya ini memang luar biasa ya gitu. Jadi artinya apa? Mereka tanpa dibayar, tanpa disuruh, tidak ada bohirnya ya, itu kemudian bergerak bersama-sama membongkar satu demi satu. Mulai dari tadi Pak Gun yang sebut ya, mulai dari perkataan-perkataan atau ujaran kebencian kepada presiden terpilih kita Pak Prabowo Subianto. Tidak hanya kepada Pak Prabowo loh, tapi kepada keluarganya. Ini jahat benar ini Fufufafa ini. Kepada putranya yang dicemooh, dihina luar biasa, bahkan disebut dengan kata-kata yang menurut saya kampungan banget ya gitu. Saya sampai tidak tega untuk mengucapkannya di sini. Kemudian hubungan Pak Prabowo dengan mantan pasangannya, istrinya. Kemudian bagaimana sikap Pak Prabowo sendiri ya, keluarga dari tokoh yang lain, ada keluarga Pak SBY juga diserang di situ, keluarga Mas Anies juga diserang di situ, sampai gerakan-gerakan masa misalnya 212 juga diserang. Bahkan ada, saya hitung ada sekitar 11 lebih artis gitu ya, itu juga dilecehkan oleh Fufufafa ini. Banyak orang terus mencari tahu siapa pemilik akun Fufufafa usai jadi perbincangan di media sosial. Bahkan para hacker seperti yang tergabung dalam Animus Indonesia ikut membongkar siapa Fufufafa. Bahkan secara terang-terangan data milik Fufufafa dikuak, bahkan hingga email dan nomor telepon yang diduga menjadi pemilik akun Kaskus tersebut. Dalam data yang dibagikan akun hacker Indonesia, publik pun mencoba untuk menggunakan email yang digunakan Fufufafa di akun Kaskus tersebut pada situs terlarang. Hal itu pun juga diungkapkan oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengatakan Fufufafa mendaftarkan email tersebut pada beberapa situs terlarang. Semua tidak menyangka dari 5 situs terlarang, 3 diantaranya terdaftar dengan email yang sama digunakan oleh Fufufafa. Sontak, hal itu membuat banyak publik ikut berkomentar terkait hal tersebut. Ya gitu ya, ya sebut saja lah, mulai dari Syahrini, Rachel Maryam, sampai dengan sekelas-kelas Nurul Arifin dan lain sebagainya, itu juga disebut di situ. Kayak ini kan nakal bener anak ini. Dan disitulah kemudian kenapa kalau diingat ya teman-teman juga, kalau ingat 2 minggu yang lalu saya sebenarnya sudah mengeluarkan bagaimana flow atau bagaimana hubungan antara akun Fufufafa ini dengan sites atau dengan kanal-kanal yang lain ya. Maka kan banyak kanal-kanal yang miring-miring gitu ya, XX gitu ya gitu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang dalam negeri pun itu juga termasuk OnlyFans ya gitu. Nah itu ada juga di situ. Kemudian semprot.com ya gitu. Jelas betul dia menjadi, dan kata-kata dia di situ, aduh sekali lagi saya mengatakan sangat-sangat norak, sangat-sangat kampungan di situ ya, termasuk pelecehan dia kepada cewek-cewek tadi ya. Itu sampai kepada penghinaan dia terhadap presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Nah, pakar telematika Roy Suryo mengkritik jejak digital dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari beberapa tahun yang lalu. Dalam akun media sosial pribadinya, Budi Ari terlihat memposting beberapa gambar seronok yang memperlihatkan bagian tubuh seorang aktris. Ada bacaan Garuda di dadaku, tapi lihat gambarnya. Terus candaannya ini juga sangat tidak berkelas. Selain mengkritik jejak digital Budi Ari yang dinilai tidak berkelas, Ray juga mengaku setuju untuk memberikan sanksi kepada Menkominfo tersebut. Ia setuju dengan Setnek yang memberikan kartu merah kepada Budi Ari. Kritik itu diungkapkan Roy sebagai bentuk kekecewaannya setelah Pusat Data Nasional sementara diretas oleh Brand Chipper. Belum lagi yang ramai saat ini, yaitu akun Fufufafa yang diduga adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sampai seorang Menteri Komunikasi dan Informatika gitu ya, yang saya sebut terakhir sebagai Menteri Komunikasi omong doang gitu, Menkomumdo ya gitu, Budi Ari, itu pun malah membela dengan sangat tidak pas gitu ya. Ya pantas kalau kemudian, ini kata netizen loh ya, Menkominfo kita itu dikatakan kayak pelawak dari zaman saya kecil dulu ya, Darto Helm gitu ya gitu karena apa, malah lucu gitu, membuat kelucuan-kelucuan yang tidak perlu gitu. Berani menjawab itu bukan Gibran ya, tetapi ketika dia lu terus siapa? Nah bingung, nggak ngerti. Loh kalau berani kan harusnya berani, dan dia kan menyampaikannya serang nggak proper gitu. Maksudnya menteri kok cara jawabnya itu sambil lalu gitu, kayak mau dikejar takut gitu. Tapi kalau ini justru malah Pak Tobi, saya malah menghargai ini doorstop beneran ya, bukan doorstop palsu-palsuan seperti beberapa waktu yang lalu yang seolah-olah ada doorstop tapi itu sebenarnya karyawan istana gitu ya, pakai mikrofon, pakai handphone gitu, nggak ada logo TV-nya atau nggak ada logo medianya. Kalau itu memang
terwelu betul itu ya. Penipuan itu harusnya ya itu pantas dihukum sebenarnya karena itu penipuan, menipu masyarakat loh.